Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah pengawasan Masjid Al-Mukarramah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita wiwiti pengawasan dalem menika kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken tasih bahas bab terkait dengan makam ataupun dafnul mayyit, memakamkan jenazah. Terakhir kita membahas tentang sifat-sifat kubur, ya. Sifat kubur terkait dengan kedalaman dan juga luasnya. Adapun kedalaman dan luasnya itu sekira bisa menghalangi ataupun tidak menimbulkan bau, ya. Luasnya kuburan dan dalamnya itu sekira bisa menghalangi dari bau apabila jenazah itu kemudian busuk, dan juga bisa menghalangi dari binatang buas. Kemudian kemarin juga terkait dengan lahat, gitu ya, terkait dengan lahat. Mula nek wong Indonesia nyebutnya liang lahat, gitu. Lahat itu berarti lubang bagian sebelah, kalau sini barat berarti ya, tepatnya lebih kepada bagian kiblat, ya. Lubang seumpama ini adalah kuburan, ya, liang kubur, maka lahat itu adalah di bagian kiblatnya, dan ini yang afdol, ini yang utama apabila memungkinkan, jika tanah itu bisa dibuat lahat. Akan tetapi kan barangkali tekstur tanah niku berbeda-beda, menawi mengke bagian riki di keduk malah longsor. Maka kalau yang demikian boleh dengan menggunakan syak. Namanya apa? Syak. Syak niku bagian lubang di tengah kuburan, itu namanya syak. Kenapa begini? Aras, nggih. Aras itu berarti bagian tengahnya, nggih. Nah, yang utama mana? Yang utama kalau tanah itu memungkinkan keras, maksudnya tidak longsor, yang lebih utama adalah dengan lahat, liang lahat itu. Kalau kemudian tanahnya kok khawatir longsor, maka menggunakan syak itu, aras itu tadi. Nah, niku. Kemudian wa yudha'ul mayyit fil qabri wujuban inda Syafi'iyah wal Hanabilah mustaqbilal qiblah. Jenazah diletakkan di dalam kubur liang lahat tadi wajib menurut madhab Syafi'i dan Hambali menghadap arah kiblat, wajib. Mula engkang kados kemarin yang ditanyakan nggih, bar ngono kok ngimpi tibake posisine salah gitu. Nah, maka bagaimana kalau kemudian digali lagi, kemudian dibenarkan posisinya? Ya memang seperti itu. Ya bahkan di sini wa yudha'ul mayyit fil qabri, ya mayit di dalam kubur itu diletakkan wujuban, wajib menurut Syafi'iyah dan Hanabilah mustaqbilal qiblah, dihadapkan ke arah kiblat. Wa yusnadu wajhuhu ila jidaril qabri, kemudian wajah si mayit itu disandarkan di dinding kubur sebelah kiblat. Makanya nanti disunahkan untuk membuka, ya, ikatan kafan gitu, ya.
Wa yusnadu dhahruhu bila banatin wa nahwiha. Kemudian untuk bagian punggung berarti kan posisinya dimiringkan, untuk bagian punggung diberi sandaran. Ya. Kemudian sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, kiblatukum ahya'an wa amwata, yaitu kiblat kalian, ya, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Artinya ini dalil ini dijadikan dasar wajibnya menghadapkan arah kiblat. Niku nggih, kiblatukum ahya'an wa amwata. Kiblat kalian, ya, menghadap kiblat kalian, ya, dihadapkan ke arah kiblat baik masih hidup maupun sudah mati. Kemudian selanjutnya wa yasiful labnu 'alal lahdi. Kalau kemudian jenazah itu sudah ditaruh di liang lahat, maka kemudian diberi, di sini laban itu batu bata atau sesuatu yang menghalangi jenazah biar tidak langsung terkubur tanah. Napa namanya Pak sing miring? Papan, ya. Atau sini menggunakan papan lah ini. Agar napa itu tadi ittiqa aliwajhil mayit anit turab, agar mayit itu tidak langsung terkubur dengan tanah, berarti masih ada ruangan, ya. Kemudian summa yuhalu turab 'alal qabri sitron lahu wa saunan lah, baru kemudian diuruk dengan tanah. Wa yusannu, dan dianjurkan, disunahkan, likulli man hadara indal qabri, bagi siapa yang hadir, yang ikut memakamkan jenazah, ayyahu at-turaba fil qabri min qibali ra'sihi au ghairihi thalatha hasayat biliyat. Disunahkan bagi yang ikut sebelum jenazah itu bahasanya kok diuruk ya? Dia apa Pak? Ditimbun ya, bahasanya ditimbun ya. Ya, sebelum ditimbun dianjurkan bagi siapa yang hadir di situ untuk menaburkan tanah sebanyak 3 kali dari arah kepala. Jadi saderenge ditimbun niku dianjurkan ya yang hadir di situ untuk menaburkan tanah sebanyak 3 kali dari arah kepala. Nggih, baru kemudian ditimbun. Niku sunahnya seperti itu. Ittiba'an li sunnati, ya, sebagai bentuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wa yurfa'ul qabru qadra shibrin faqat, kemudian kuburan tadi, makam tadi itu ditinggikan sekira 1 jengkal, dibuat gundukan, ya, dibuat gundukan sekira qadra shibrin, sekira 1 jengkal, ya. Agar apa? Lima arifati annahu qabron, agar tahu bahwa di situ adalah kuburan, ya. Jadi dibuat gundukan, ya, dibuat gundukan. Li'anna qabron nabi, ya, rufi'a nahwa shibrin, ya, karena kuburnya Rasulullah itu juga dibuat gundukan sekira 1 jengkal gundukannya. Kemudian selanjutnya diharamkan, ya, tidak diperbolehkan tajsisul qabri wal bina'u alaihi, memplester tembok atau membangun, ya, ini bahasa sini mungkin mudahnya kijing, ya. Itu di sini haram hukumnya, ya, tidak diperbolehkan, ya. Terlebih wa iqamatu masjidin alaihi, terlebih kemudian kok dibuat seperti bangunan kemudian dijadikan masjid
Nah, kemudian sholat di situ, ini hukumnya haram. Bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, dari hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajsisal qabri wal bina wa an nabna alaihi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu, tajsis itu kalau diterjemahnya ada yang menerjemahkan dicat. Ya, kuburannya dicat. Kemudian juga dibangun, ya nek bahasa kita sekarang adalah ya tadi dibuat kijing itu sekali lagi hukumnya haram, ya miturut berdasarkan hadis itu, ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, nah ini mungkin agak jadi mungkin perlu memahamkan secara baik-baik, ya. Ini khususnya bagi kita yang sudah sama-sama belajar, nanti bisa diawali dari kita yang sudah sama-sama belajar, bahwa ini adalah satu hikmah, ada satu pelajaran, ya. Kalau dalam bab napa niku bahwa Islam itu, larangan dalam Islam itu mesti di situ ada hikmahnya, kan itu, ya. Larangan dalam Islam itu tentu ada hikmahnya. Lah, dasarnya nopo? Baik dasarnya itu secara nakli, nas, dasarnya hadis ada, secara akal juga ada. Gitu nggih. Nah, niki penting kedah difahamkan. Ya tentunya dengan pelan-pelan dan dengan cara yang baik gitu, ya. Bahwa membangun atau membuat kuburan di bentuk bangunan itu secara syar'i itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram berdasarkan hadis tadi. Rasulullah melarang, ya, membangun kuburan. Itu hadisnya ada. Kemudian secara akal, ya sebagaimana kemarin juga sampun kita sampaikan, bahwa yang namanya makom, yang namanya kuburan itu kan milik umum, milik bersama, gitu ya, milik umum, milik bersama, tidak dikuasai oleh satu pihak lah, kecuali yang makam-makam yang memang tentu di Mas, ada yang harganya itu sampai ratusan juta nih gue, tentu di wah itu ada, ya, jenengan nanti bisa cari itu. Jadi ternyata dibuat bisnis. Tanah warisan gawe kuburan itu nanti dibuat satu petaknya berapa, itu mahal, itu bisa sampai ratusan juta. Lah kalau yang seperti itu kan yang sifat-sifatnya adalah pribadi. Tapi kalau yang sifatnya itu adalah milik umum, itu kan makom, itu kan kuburan itu adalah fasilitas umum, sehingga tidak boleh dikuasai oleh satu pihak. Nek orang bangun di situ berarti seakan-akan dia sudah menguasai. Lah, sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan, tunggu mawon 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang penuh sudah. Nanti generasi selanjutnya rakumanan panggonan. Nah, sebagaimana kemarin cerita yang saya sampaikan, ngantos Pak RT niku bingung, lah sesuk aku nek mati nggone ngendian gitu. Iya niku Pak RT nggih, matur kiambak kalih kula. Lah iki kuburan iki wis kebak. Nah, terusan sesuk engko nek aku mati iki dikuburke ning ngendi ya? Nah, lah ini dalil secara akal, kan gitu nggih, secara akal. Nek dalil secara hadisnya itu tadi bahwa Rasulullah SAW melarang membangun kuburan, ya itu memang ada hadisnya. Dalil secara akal yaitu tadi bahwa makom itu adalah fasilitas umum yang itu milik bersama, tidak bisa dikuasai oleh satu pihak.
ya, tidak bisa dikuasai oleh satu pihak. Kalau memang itu fasilitas umum, maka ketika seseorang itu kok membangun kuburan, ya seakan-akan dia sudah menguasainya. Nah ini penting ya. Terus ini perlu disampaikan dengan baik. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Saya pernah tugas di Semarang itu ada bagus itu. Jadi ada peraturan itu makam milik kampung milik desa itu ada peraturan. Jadi ada aturan-aturan itu salah satu aturannya adalah Perdes itu peraturan desa itu. Di situ ditulis tidak boleh mengkicing kuburan. Ya. Dan itu rapi. Jadi makamnya niku nggih rapi, bagus ya. Ya, makamnya bagus rapi. Nanti sekiranya kalau memang sudah ada makam yang sudah puluhan tahun ya, dan juga dari sanak keluarganya sudah tidak ada yang menziarahi, nah itu sudah bisa dipakai lagi. Nah nanti ketika menggali kuburan kok kemudian ditemukan tulang-tulang, lah itu nanti dikumpulkan, nanti dikuburkan lagi di situ. Nah, jadi terus seperti itu. Nah itu bahkan ya itu bagus. Lah di situ dibuat peraturan nanti kalau ada yang bangun kicing kena denda. Ya, satu dipaksa untuk bongkar, kedua dia kena denda. Itu ada peraturan desa seperti itu. Jadi malah bagus. Ya. Lah itu secara akal. Ya, jadi secara dalilnya tadi jelas hadis, secara akal jelas. Kemudian selanjutnya bahwa termasuk adalah tabdzir. Ya, termasuk adalah tabdzir. Nyun sewu ngapunten nggih. Itu harga berapa gitu ya? Sampai jutaan ya? Barangkali ya. Pinten Pak? Harga kicing itu sampai ya 1 juta. Nah, bahkan ada yang promo, beli 1 gratis 1. Ada nggih? Pernah itu ada di? Ada nggih? Ya, beli kicing 1 gratis 1. Lah kok gratisannya arek kanggo sapa kan gitu. Wong sik urip kok kan itu. Lah ini dan lain sebagainya. Lah ini merupakan salah satu napa nggih bentuk menyia-nyiakan harta. Ya. Bahwa pada hakikatnya harta itu bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Katakanlah seorang kemudian menyedekahkan harta itu atas nama si mayit. Wah, ini malah menjadi amal jariah. Kan gitu. Wah, dilalah kok yo ngepasi ke masjid kok si eneng pembangunan. Nah, datang ke panitia. Bapak panitia, niki saya bersedekah atas nama orang tua saya yang sudah meninggal. Masya Allah, itu malah justru menjadi pahala jariah ya bagi keluarga. Nah niku, gitu. Terus ini memang ini, mohon maaf sekali lagi untuk ya masyarakat kita memang ini masih nganulah ya, masih menjadi tradisi yang sangat kental ya. Tapi bagaimanapun ya secara syar'i kalau kita mau pertimbangannya adalah syariat ya, secara syariat memang tidak diperkenankan. Secara hadisnya jelas ada, secara akal juga ya masuk akal itu tadi. Lah ini monggo bisa menjadi apa ya, pembelajaran bagi kita, khususnya bagi kita yang sudah mulai ya ngaji bertahap-tahap, nanti bisa disampaikan kepada sanak keluarga dan lain sebagainya. Nyun sewu, masya Allah, kadang itu malah ada rasa bukan hanya sekedar menghambur-hamburkan uang, malah sampai ada saya dapati itu seperti kayak berlomba-lomba ya, nyun sewu, sampai ada yang membahasakan pokoknya kijinge yang paling apik kan gitu. Nah itu yang dimaksud dalam hal berlomba-lomba kan itu ya, berlomba-lomba pokoknya kijingku kudu sing paling apik. Nah, atau mungkin pripun? Karena warisannya masih banyak. Oh, warisannya masih banyak gitu.
masih warisannya masih banyak itu ya, turah-turah gitu ya. Oh, ya. Jadi itu sebenarnya bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Dan ya kita survei saja ya, kita lihat survei saja ketika makam-makam itu kemudian banyak bangunan-bangunan seperti itu, seketoke kaya napa nggih? Semrawut. Ya, semrawut. Ya, makanya bagus, saya lihat di daerah itu bagus. Urut gitu. Jadi makamkannya itu urut. Lurus gitu ya, jejer urut. Jadi nanti nek memang sudah penuh, lah kan yang sebelah sini kan sudah lama. Nah, itu bagus. Nah, ini kalau apa nggih? Bisa dikelola dengan baik itu insya Allah ya ndak kebak-kebak gitu. Bahkan nanti untuk generasi-generasi selanjutnya itu masih bisa itu ya. Nah, sekali lagi memang ini khususnya untuk daerah-daerah kita memang ya masih kental dengan hal ini. Ya dengan berbagai alasan lah nggih, dengan berbagai alasan, sekali lagi tentunya ya sesuai dengan ilmu yang mereka pahami. Saya pernah ngobrol-ngobrol, kenapa toh Pak kok ndadak dikijing? Lah nganu Mas, iki sebagai tanda bekti kali tiyang sepuh. Nah, ada yang alasannya seperti itu, bahwa ini adalah sebagai tanda salah satu bukti berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Lah kan ada alasan, ya karena memang mungkin ilmunya yang mereka ketahui seperti itu. Padahal nek secara syar'i memang tidak diperkenankan. Jadi secara dalilnya ada, Rasulullah melarang membangun kuburan. Kemudian nek secara akal yaitu tadi. Itu nanti 5, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang wis kebak. Sisian. Masuk sisian mati sik ngono Pak. Ndak. Ayo sisian mati sik gen oleh panggonan gitu. Ya kan ndak ta ya. Ya malah nek bisa ki keren-keren ya. Sing terakhir jenengan sik mawon kula terakhir. Napa kula terakhir jenengan riyen ngene padha bayan itu ya. Nek sisian gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Niku nggih dados niki sekali lagi kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik lah ya terkait dengan hal ini. Nah, ini hadisnya dari Jabir bin Abdillah, nah Rasulullah antajasisil qabri, antajasisil kubur. Rasulullah melarang menembok kuburan, wa ayyubna alaiha, dan membangunnya. Niki hadisnya ada di sini, riwayat Jabir bin Abdillah. Kemudian terlebih apalagi dibangun masjid. Nah, ini tidak boleh. Rasulullah SAW itu sampai mengatakan la'anallahul yahud atau qatalallahul yahud. Semoga Allah membinasakan, melaknat orang-orang Yahudi. Kenapa? Sebab ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi itu masjid. Kuburannya digawe masjid, kuburan orang-orang soleh digawe masjid, kemudian sholat di situ. Nah ini Rasulullah mengatakan qatalallahul yahud, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Kenapa? Sebab ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid, sebagai tempat sholat. Ya. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Lah disitulah kemudian kadang setan itu kemudian menghembuskan ya perbuatan-perbuatan syirik, akhirnya meminta-minta kepada kuburan-kuburan tadi. Nah ini tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan ya, meminta-minta kepada kuburan kan tidak boleh ya. Lah terus bagaimana ketika seorang ziarah ya, ziarah itu ya ziarah nek bahasa kita ziarah ya, kita mendoakan. Nah, kemarin ya nanti ada bab tentang ziaratul kubur ya, ziarah ke kuburan itu justru kita mendoakan ya. Apalagi ya dalam sebuah hadis jelas Rasulullah mengatakan ya bahwa bumi itu semuanya adalah masjid. Seseorang dimanapun ya
ketika dia mendapatkan waktu sholat, maka sholat dimanapun boleh. Nah, beliau memberikan pengecualian, ya, ilal makbaroh, kecuali kuburan. Ini menunjukkan tidak boleh sholat di kuburan, ya. Nah, kecuali sholatnya adalah sholat jenazah. Nek sholat yang ada ruku dan sujudnya ini tidak diperbolehkan. Nih, jadi sini jelas. Wattikhadul masajid alal kubur, ya, dan membangun masjid di atas kubur haramun, itu haram, ya, sebagaimana hadis Rasulullah, qatalallahul yahud, semoga Allah membinasakan orang Yahudi, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Wala ba'sa min wad'il hasa 'alal qabri wa 'inda ra'sihi hajarun aw khashbatun. Tidak apa-apa yang menaruh di atas kuburan itu batu, atau nek bahasa kita ya batu nisan, ya, itu sebagai tanda. Oh, ini makamnya si fulan, ini makamnya si fulan. Nah, yang demikian tidak apa-apa. Niku nggih terkait dengan kuburannya. Kemudian terkait dengan adab. Nah, niki penting, ya. Kados ingkang nanti kalau sampai akan. Jadi orang-orang yang mengiring jenazah di kuburan itu malah do kucekan dewi-dewi, ya. Tidak melihat, ya, ini adab-adabnya. Ihtiramul kubur, ya. Ihtiram itu menghormati, ya, menghormati kubur. Yukrahul julus alal qabri wal masyi alaihi. Makruh, dilarang duduk di atas kuburan. Wah, malah saya ini digawe warung he ini we. Lihat Pak, tahu? Tentu Mas. Ini makam haji ya. Wah, Rasulullah digawe warung he malah ngesteh nih, ngobrol ya. Nah, ini tidak menghormati ini, ya. Rasulullah mengatakan la tajlisu alal kubur, jangan duduk-duduk di atas kuburan, kata Rasulullah, ataupun menginjak-injak kuburan. Ini tidak boleh, lagi tidak ada ihtiramnya sama sekali, ya. Kuburan malah gawe warung he, nongkrong belanggo. Nah, ini tidak boleh, ya. Yukrahul julus alal qabri, ya. Makruh, nah, ya. Dibenci, dilarang duduk-duduk di atas kuburan. Wanaum, tidur-tidur di atas kuburan. Wa qada'ul hajah nyuwun sewu, ya, kencing, ya, ini juga tidak boleh, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la tajlisu alal kubur, jangan duduk-duduk di atas kubur, wala tusallu alaiha, dan jangan sholat, nah, jangan sholat di atasnya. Mula menawi nanti ada pembangunan masjid, ya, kemudian kok misalnya pengembangan masjid, sampingnya kok kemudian ada makamnya itu harus dipindahkan, ya, harus dipindahkan. Ya, ini yang lagi viral kan, tol Solo Jogja, ya, pemindahan makam gitu, ya. Biasa nggih beritanya, nggih. Jadi satu makam itu semuanya dibongkar. Memang harus itu. Tidak apa-apa kalau itu memang menjadi hajat ataupun kebutuhan. Wah, ini semisal seumpamanya sebagai, bahkan dalam sebuah riwayat saya dapatkan di kitab Rahiqul Mahtum itu kan, Masjid Nabawi itu ketika Rasulullah SAW bangun masjid itu kan di situ ada kuburan orang-orang musyrik. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan untuk membongkar kuburannya, baru kemudian dibangun masjid. Nah, ini tidak boleh, ya. Jadi kalau semisal mau membangun apa sajalah, ya, entah itu masjid, entah itu rumah atau hal-hal yang lain, kok kalau diketahui di situ ada kuburannya, ya, maka dipindahkan, ya, dibongkar. Kemudian tadi, ya, tidak boleh duduk-duduk. Nah, kemudian juga tidak boleh dibongkar kecuali ada alasan yang syar'i atau karena kondisi darurat macam-macam, seperti mau membangun jalan tol ini kan, maksudnya orang dibongkar nanti gimana. Nah, itu, ya, maka yang demikian
darurat kondisinya, atau karena mau ada otopsi semisal terjadi pembunuhan, ya diduga ini kok kematiannya tidak wajar, misalnya ini kematiannya tidak wajar, ya maka kemudian dilakukan otopsi, ya maka yang demikian boleh, ya. Kemudian juga salah satunya membongkar, salah satu yang diperbolehkan membongkar itu adalah kadafnil mayyit min ghairi kafanin au min ghairi ghuslin au ila ghairil qiblah. Ini jelas. Boleh membongkar kuburan dengan alasan satu, jenazah belum dikafani. Dua, lali jenazah belum dimandikan. Itu. Langsung dikubur kan itu. Ya, jenazah lali. Wah, malah dulu kan waktu kasusnya corona geger, tiba-tiba ternyata peti kosong kan gitu ya. Yang Klaten itu kan ya, ada itu yang tiba-tiba kok peti kosong gitu ya. Nah, itu peti kosong. Kadafnil mayyit min ghairi kafanin, seperti menguburkan jenazah yang belum dikafani atau belum dimandikan, au ila ghairi qiblatin, atau menguburkan jenazah yang jenazah itu ternyata tidak dihadapkan ke arah kiblat. Nah, kemudian itu tadi, wah, lagi kita posisi ini salah, bongkar lagi ya, dibongkar lagi. Lah, maka yang demikian tidak apa-apa. Ini berarti membongkarnya ini ada alasan yang dibenarkan. Ini nggih. Alasan yang benarkan. Kemudian selanjutnya itu tadi nggih, duduk-duduk, kemudian termasuk berbicara sendiri, ya, banyak cerita di kuburan. Lah ini perkara-perkara yang makruh, yang dibenci. Jadi seharusnya ketika kita takziah mengiring jenazah ke kuburan, ya, itu adalah harusnya kita banyak untuk zikrul maut, mengingat kematian. Jangan banyak cerita sendiri, jangan kemudian duduk-duduk ya di atas kuburan, ya. Nah, ini tidak boleh. Kemudian selanjutnya terkait dengan tata cara. Nah, ini terkait dengan tata cara menguburkan jenazah. Kaifiyatud dafni, ya. Yang pertama, ada dua pendapat terkait dengan memasukkan jenazah. Kalau di sini disebutkan menurut madhab Hanafi, memasukkan jenazah dari arah kiblat. Ya. Jadi misal ini makam kuburannya, kemudian memasukkan jenazahnya dari arah kiblat. Ada dua pendapat, dari arah kiblat, kemudian pendapat yang kedua adalah dari arah kaki. Ya, dari arah kaki. Berarti posisi kuburannya seperti ini, berarti dari arah kaki. Itu dimasukkan dengan mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillahi. Nah, itu doanya. Jadi ketika nampani si mayit tadi atau memasukkan jenazahnya ini dengan mengucapkan bismillahi, dengan menyebut nama Allah, wa ala millati rasulillahi. Nah, niku nggih. Jadi ada dua pendapat memang nggih, dari arah kiblat atau dari arah kaki. Kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Itu tadi ya, jenazahnya dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian dilepas ikatan kafannya. Ya, dilepas ikatan kafannya. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis itu tidak boleh ada istilahnya napa nggih? Bukan penghalang. Ya, tidak boleh ada penghalang antara jenazah dengan tanah. Rasulullah ketika beliau mau wafat itu sempat
berpesan untuk tidak ada penghalang antara tanah dengan jasadnya. Jadi jasadnya ini ketika dibuka dihadapkan ditempelkan itu ya, ditempelkan ke arah kiblat. Nah, kemudian dilepas ikatan-ikatannya. Nah, kemudian ditaruh tadi kayak papan itu nggih. Ya. Wal kiblatu aula, dan menghadapkan arah kiblat. Atau tadi menurunkannya itu ya sesuai au min ing dari jelihi ingkana ashal ya, atau apa ya, utamanya dari arah kiblat atau dari arah kaki. Seandainya memang tidak memungkinkan, ya sekira mana yang lebih mudah untuk menurunkan jenazah tadi. Selanjutnya tempatnya, nah kemarin terkait dengan tempat, yang lebih utama adalah tempatnya di makbaroh ya, lebih-lebih di pemakaman yang di situ banyak dimakamkan orang-orang soleh ya, orang-orang muslim ya, yang di situ ini lebih utama. Kenapa? Sebab ya karena biar mendapatkan doa dari orang-orang yang berziarah. Kemudian selanjutnya waktu. Nah, ini waktu memakamkan jenazah. Zamanud dafni al-afdal ad-dafnu naharun. Yang lebih utama adalah memakamkan jenazah di siang hari. Wa fi ghairil awqatil lati tukrahu salatun nawafil fiha. Ya, di siang hari, tapi bukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan sholat nafilah ya, terlebih waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat tidak boleh. Zuhur jam itu nih, zuhur jam 11.22 makamkan tidak boleh, haram, tidak boleh ya memakamkan jenazah di waktu-waktu terutama 3: ketika terbit matahari, ketika matahari pas istiwa di atas kepala, dan juga ketika matahari tenggelam. Ini 3 waktu yang diharamkan untuk memakamkan jenazah. Adapun waktu seperti ba'da asar itu kan waktu makruh sholat nafilah, itu hanya sekedar makruh ya. Wa yajuzu dafnu lailan, boleh memakamkan jenazah di malam hari. Ya, sebagaimana Rasulullah. Nah, di sini disebutkan li'anna Rasulullah tufina lailan. Nah, di sini Rasulullah itu dimakamkan di malam hari, ya, di malam hari. Nah, itu waktunya, ya. Jadi tempat yang afdol, tempat yang utama adalah di pemakaman yang banyak, ya, orang-orang soleh. Kemudian waktunya adalah baiknya di siang hari ya, selain di waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Uma yuqalu inda dafni, apa yang dibaca ketika menguburkan jenazah? Yang dibaca tadi bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yundabu liwadi ilmayit fil qabri, disunnahkan ketika meletakkan jenazah ke dalam kubur mengucapkan bismillahi wa ala millati Rasulillahi, dengan menyebut nama Allah dan juga di atas agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir adalah satrul qabri. Ittafaqal ulama ala istihbabi satril qabri bihitain. Jadi ketika memakamkan jenazah itu dianjurkan untuk menutup kubur. Jadi kan biasanya enten nggih, kain hijau niku nggih. Kain hijau lah itu dibentangkan di atasnya untuk menutup biar tidak terkena langsung sinar matahari ya. Nah, ini terlebih kalau jenazahnya adalah perempuan. Nah, jenazahnya perempuan juga agar tidak barangkali ya, nanti auratnya tersingkap, agar tidak kelihatan auratnya. Jadi disunahkan untuk menutup kuburan ya ketika proses ya. Li fi'li Umar wa Ali radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar dan sahabat Ali ya.
dan juga sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan ketika menguburkan sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Niku nggih, jadi terkait dengan hukum-hukum terkait dengan memakamkan jenazah. Ini masih ada menguburkan menggunakan peti, ziarah, kemudian doa untuk mayit, takziah, ya. Alam bisawab. Mungkin niku Bapak Ibu rahimakumullah. Mangkatan Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kula aturaken wonten pengaosan dalu menika, mudah-mudahan menambah wawasan khususipun kagem kula piyambak, kula pribadi lan ugi para jamaah sekalian. Wabil kathah kelepatanipun nyuwun agung pangapunten. Astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat. Kita tutup kanthi wawasan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.